Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk bulan September. Di minggu yang pertama, tanggal 5 September 2021 pada hari ini. Puji Tuhan, kita melewati hari Agustus, bulan Agustus, bulan yang luar biasa. Kita memasuki bulan September. Kalau kata orang dunia, ada lagunya September ceria. Kiranya keceriaan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan boleh melimpah buat setiap kehidupan masing-masing pribadi maupun masing-masing keluarga GB Mampang Perapatan di sepanjang bulan ini. Ada amin, saudara? Baik, kita akan mulai untuk ibadah pada hari ini. Kita akan mulai dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Nawang. Pada Ibu Nawang kami persilahkan. Shalom saudara, mari kita satukan hati, kita hampiri tahta kudus kemuliaan Tuhan. Kita cari perkenanannya Bapak. Kira rabasyana namaya nabakana mata kabasana rabayana Bapak. Kira dada bara Bapak kanana nama Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang dengan kasih yang tak pernah habis-habisnya bagi kehidupan kami. Semuanya adalah anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Biarkan sedikit waktu ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami boleh menyatakan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap ibadah yang diadakan di muka bumi ini Tuhan. Dimulai dari pagi, siang hingga malam Tuhan. Kiranya setiap ibadah kami hanya kepunyaan-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Dan jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk menjadi pelaku-pelaku segala perintah-Mu Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan Engkau. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami bawa Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Selaku gembala kami Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Pelayanan yang sempurna yang daripada-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk membawa ke jemaat Gatot Subarto untuk lebih mengenal akan Engkau. Kami berkati ibu keluarganya Bapak. Kami berkati Bu Hermin Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarganya. Bahkan bagi kami semua Tuhan. Akan kami minta Tuhan kerendahan hati buat keempat wakil gembala Tuhan. Untuk bersatu hati mendukung hamba-Mu ini Tuhan. Dalam menjalankan setiap visi-visi yang Tuhan berikan. Sehingga makin banyak orang yang diselamatkan. Makin banyak orang yang mengenal secara pribadi terhadap Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bernaung di bawah CK2 ya Bapa. Kami memberkati Bugam Oco ya Bapa. Kami memberkati kesehatannya, kami memberkati pelayanannya, kami memberkati seluruh keluarga besarnya, anak cucu menantunya ya Bapa. Siapapun yang bertalian darah dengan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan Bugam Ojo ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami minta Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk setiap gembala-gembala yang di bawah naungannya ya Bapak, di bawah pimpinannya Tuhan, untuk kesatuan hati, untuk menerima visi-visi, menjalankan visi-visi yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kira rabayana basyana narabayana bakana mata kabasi kira rabayana Bapak. Tuhan kami bersyukur ya Bapak. Kami boleh bernaung di bawah GBI Mampang Tuhan. Dengan Pak Bimbing sebagai tudung rohani kami ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Mengucap syukur akan kesehatan yang Engkau berikan Tuhan. Bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan berikan. Bersyukur akan setiap jamahan-jamahan Tuhan yang Engkau berikan. Setiap visi-visi yang Tuhan berikan buat hamba-Mu ini ya Bapak. Kami memberkati kesehatannya, memberkati kehidupannya, pekerjaan. Bahkan kami memberkati lumbung-lumbungnya ya Bapak.
Bapa. Kira basandana rabayana Bapa. Kami bersyukur untuk Bu Gemrina ya Bapa. Sebagai tiang doa Tuhan bagi keluarganya, bahkan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sempurnakan kesehatannya ya Bapa. Hati yang senantiasa mengasihi Engkau ada buat hamba-Mu ini ya Bapa. Lutut yang kuat ada buat hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancangan Tuhan sempurna untuk Bu Gemrina ya Bapa. Bahkan kami berkati Nanat ya Bapa. Kami tahu Nanat begitu berharga buat Engkau Bapa. Engkau begitu mengasihi Nanat. Nanat ada dalam mata-Mu Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Rancangan Tuhan sempurna buat Nanat ya, pakai hamba-Mu ini Engkau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk keluarga kecil ini Tuhan. Bahkan untuk keluarga besar Pak Gembimi Tuhan, kami percaya Engkau selamatkan ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu itu menjadi saluran berkat Tuhan, buat lingkungan, bakat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, kami bawa negeri Indonesia ini kepadamu ya Bapak. Kami tahu Indonesia ini Indonesia yang Kau ciptakan dengan segala gemah ripanya ya Bapak. Dengan segala damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah pemimpin-pemimpin yang daripadamu. Kiranya berikan roh takut akan Engkau Bapak. Berikan marifat-Mu senantiasa buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kira basana rabayana Bapak. Tuhan, terima kasih untuk setiap keputusan, kebijakan yang dipimpin, yang diberikan oleh bangsa, pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan Indonesia ya Bapak. Pemulihan dari COVID Tuhan, pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan dari segala aspek kehidupan ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari seluruh pulau-pulau di Indonesia ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawat Tuhan, Engkau urapi Tuhan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga damai sejahtera itu senantiasa kami rasakan Tuhan. Damai sejahtera itu Engkau melimpahkan buat negeri ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami ada di Kota Jakarta Tuhan, kami memberkati Kota Jakarta ya Bapak, di mana kami tinggal. Kami memberkati gubernur, wakil gubernur Tuhan, para wali kota Tuhan, camat, bahkan sampai tangan lurah, RT, RW Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh takut akan Engkau, roh hikmat, roh pengertian akan kasih karunia Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan pimpinan-pimpinan dalam mengambil setiap kebijakan untuk pemimpin Kota Jakarta ini Tuhan. Kota Jakarta ini aman dalam naungan-Mu. Kota Jakarta ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tinggal di Mampang ya Bapak. Kami memberkati Mampang dan lingkungannya ya Bapak. Kiranya damai sejahtera Allah tercurah buat Mampang dan lingkungannya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami ada di Mampang yang penuh dengan lawatan Tuhan, sehingga siapapun yang melewati daerah Mampang Tuhan merasakan damai sejahtera, bahkan merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Apa arti pertobatan Tuhan? Arti roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kira basana nama rabayana bakana bataka basing kira rabayana Bapa. Tuhan, terima kasih untuk GBI Mampang Tuhan. Semua ada dalam lawatan-Mu ya Bapa. Semua ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau jamah, Engkau lawat keluarga demi keluarga, tiap-tiap rumah Engkau lawat, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban buat kami semua Tuhan. Engkau yang menjadikan jawaban untuk setiap kebutuhan kami, untuk keperluan kami. Engkau cukupkan setiap kebutuhan kami, Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan, Engkau berikan rasa nyaman, rasa pengertian, roh marifat yang daripadamu, Tuhan, dalam pembelajaran, ya Bapak. Kalau besok sudah mulai, Tuhan, langsung tatap muka, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin setiap guru, setiap pendidikan, Tuhan. Engkau yang melawat, Tuhan, sehingga pendidikan di Indonesia itu boleh berjalan dengan lancar, dengan pimpinan dan tuntunan Roh
Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami berkati Israel ya Bapa. Kota pilihan-Mu, negeri pilihan-Mu Tuhan. Kiranya terjadi pertobatan di sana ya Bapa. Kami tahu umat-Mu di sana adalah umat pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati Israel Tuhan, karena kami percaya pada saat kami berkati, dan berkat itu juga tercurah buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih lawat GBI Mampang Tuhan. Dari generasi ke generasi ya Bapak, jadikan generasi ini Tuhan, generasi yang penuh dengan pertobatan, generasi yang mengenal akan Engkau Tuhan, generasi yang takut akan Engkau ya Bapak. Membawa anak-anak kecil, membawa jiwa-jiwa itu makin mengenal akan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya mulut lidah babir hamba-Hamba-Mu Tuhan boleh Kau sucikan, kuduskan. Boleh kami melangikan, memuji Engkau Bapa dengan segala kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagahnya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan, kita siapkan hati kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Rasakan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita buka hati kita dan kita undang untuk Tuhan boleh beracara dalam setiap kehidupan kita. Biar kerinduan kita pada hari-hari ini akan Tuhan, dan Tuhan boleh melawat, boleh menjawab setiap doa-doa kita, boleh menjamah setiap hati kita, setiap kehidupan kita boleh diubahkan, dipulihkan hari-hari ini. Nyanyikan ini dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi
Tuhan sungguh rindu untuk membantu kita, untuk menolong kita. Dan Dia juga adalah Allah Immanuel, terus bersama-sama dengan kita. Dan hari-hari ini, dengan hati yang rindu, dengan hati yang siap, kita katakan, rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan Dia ada di rumah saudara, dalam hati saudara hari-hari ini. Saat ini Dia ada. Panggil namanya, saudara. Panggil namanya. Yesus, tolong aku. Berterima kasih, kami mau bersyukur. Oh, kami angkat tangan kami membuka mulut kami, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, sebab Kau layak, Kau disembah. Oh, terima kasih. Pada pagi hari ini ya, yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kekuatan, boleh Kau berikan, Kau angkat Tuhan sebab itu ya Bang, untuk yang goyah boleh Kau kuatkan Tuhan, tolongan-Mu nyata Tuhan pada pagi hari ini ya Abang. Biarlah yang Kau yang jumpai zaman anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya, pribadi lepas pribadi Kau yang lawan Tuhan. Biarlah Kau hadir di sini.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan. Kami boleh tahu Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami dalam ibadah online pada pagi hari ini ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami ingin lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Setiap umat yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa, sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat yang ke-13. Ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Pada saat kita diberikan mujizat, pada saat kita melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan, kita akan menyaksikannya. Akan ada nyanyian-nyanyian baru dalam pujian-pujian kita. Dan orang akan melihat akan kuasa dan kedahsyatan Tuhan kita. Dan boleh percaya sama Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Minta mujizat, minta lawatan Tuhan hari-hari ini. Dan biar orang boleh melihat. Kita menjadi kitab yang terbuka, orang boleh melihat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, dan akan menjadi takut lalu percaya sama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini.
pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang benar. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gunung batu setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Sama-sama membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 kepada Saudari Ratna. Persilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Mazmur 91. Dia ratanya nge-lag kayaknya. Ya, saya bacakan. Ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost dan share firman Tuhan dari Pak Gem Wimbi. Siapkan hati kita akan naikkan sebuah pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat
sekali lagi. Jika mereka menjadi awal, katakan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita. Seperti itu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Segala-galanya bocap kehidupan kami Tuhan. Jadi kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan kuasa Pentakost. Firman-Mu dari Pak Gembimbi Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Juga urapi hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami siap untuk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan semua yang rindu mengenal firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan David. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik.
mengkhotbahkan teori-teori liar dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka. Saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906 dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab dan pada bulan April dalam sebuah ibadah Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara.
Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami ada di bulan September ini ya Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengar firman-Mu, Tuhan bicara, urapi hamba yang sampai di hati-Mu, Tuhan. Urapi setiap kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap koneksi, jaringan yang ada ya Tuhan, internet yang kami pakai Tuhan, biar semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Saya akan sampaikan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Niko dalam NDPJ online kemarin, yaitu tentang bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas ya. Jadi beberapa hal nanti akan saya sampaikan ya. Ya mengingatkan bahwa kemarin gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto berulang tahun yang ke-33. Boleh tepuk tangan semuanya? Ya, kita berulang tahun yang ke-33. Jadi ada firman Tuhan yang berkaitan dengan angka 33, yaitu yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ya, Yeremia 33 ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi dalam usia yang baru ini ada satu hal yang Tuhan sampaikan kepada Pak Niko, tentunya ini untuk kita semua juga, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berseru kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah masa-masa pandemi yang masih berlanjut ini, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Nah, ada satu hal yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak akan cuekin kita. Tuhan akan firman Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Ya, jadi Tuhan pasti menjawab seruan kita. Kalau kita berseru untuk kesehatan kita, untuk kehidupan kita, pekerjaan kita, maka satu hal, Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Jadi bagian kita berseru kepada Tuhan, bagian Tuhan menjawab seruan kita. Dan firman Tuhan katakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi waktu Tuhan sampaikan sesuatu, mungkin sesuatu itu yang besar, mungkin sesuatu itu yang kita belum paham, nggak apa-apa, kita tangkap dulu aja apa yang Tuhan sampaikan, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa memahami semuanya itu kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan, setiap pagi kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan, lewat doa kita, maka kita akan bisa tahu apa sih yang Tuhan mau bagi kita di masa-masa ini. Ya, jadi satu hal, saudara kasih Tuhan Yesus, apapun yang kita alami hari-hari ini, yang Pak Niko sampaikan, ayo berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus ya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab engkau ya. Kadang-kala kita ngomong sama orang lain, mungkin orang lain nggak bisa menjawab doa kita, tetapi Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan menjawab engkau, maka Tuhan tidak akan berdusta, dia akan menjawab setiap seruan kita. Jadi bagian kita adalah berseru kepada Tuhan, segala permasalahan kita datang sama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab kita, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar ya, bukan hal yang ece-ece, hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar ya, yang mungkin itu kita nggak paham, nggak apa-apa, kita tangkap dulu, lalu nanti Tuhan akan sampaikan lewat firman Tuhan, lewat doa-doa kita, Tuhan akan sampai mungkin lewat khotbah yang kita dengarkan, mungkin lewat banyak hal Tuhan mau bicara ya, bahkan kadang Tuhan bicara lewat alam semesta ini, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Nah, Pak Niko juga sampaikan ya di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 ya, firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas ya. Jadi hari-hari ini Pak Niko ingatkan kita supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara Tuhan ya. Dikatakan di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Jadi perkara-perkara yang di atas tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, segala apa yang Tuhan siapkan buat kita, berkat-berkat kita jangan pikirin hanya perkara-perkara di bumi. Oh, masalah apa COVID-19 ini, masalah susah hidup sekarang ini, ya. Jangan pikiran itu semua saja, saudara, tapi pikirkanlah perkara yang di atas, bahwa kita punya Tuhan Allah yang sanggup menolong kita, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Ya, jadi saudara, pikirkanlah perkara-perkara di atas, pikirkanlah Tuhan hari-hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, di firman Tuhan katakan, saya lanjutkan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi saudara Tuhan Yesus, kita mesti yakin bahwa hidup kita itu sudah ada bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saudara jangan khawatir, saudara jangan takut. Hidup kita ini ada bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, di firman Tuhan di Kolose 3 juga dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nah saudara, Kristus akan menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang kita nanti-nantikan semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan nantikan itu, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kelak dan kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara, ya. Tapi kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, kita mungkin tidak akan bisa menyatakan diri kita bersama dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaannya. Kita masih sibuk di dalam hal-hal duniawi, kita masih sibuk di dalam perkara-perkara yang ada di dunia ini, saudara. Kita nggak memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kita akan lewat begitu saja, saudara. Waktu Tuhan nyatakan kemuliaannya, ya saudara, maka kita akan terlewat semuanya itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Pak Niko ingetin kita bahwa hari-hari ini cari perkara yang di atas, ya. Saudara renungkan firman Tuhan, saudara berdoa, ya, waktu Tuhan menyatakan diri bersama dengan kita, maka kita akan ada di dalam Dia, dalam kemuliaannya. Saya nggak bisa membayangkan kemuliaan seperti apa, tapi saya secara roh saya mengerti bahwa ini kemuliaan yang luar biasa yang kita mungkin belum pernah alami, saudara. Jadi saudara pegang firman Tuhan ini di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, ya, hari-hari ini mungkin kita bisa hafalin juga, ya, Kolose 3 1 sampai dengan 4 ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita adalah orang yang dibangkitkan Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Haleluya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, saya rindu bahwa satu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas? Itu artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dari sorga. Ya, jadi saya ulangi, maksudnya apa, saudara? Memikirkan dan mencari perkara yang di atas itu artinya kita harus menilai, ya, sesuatu hal yang datang sama kita, kejadian-kejadiankah, ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam hidup kita harus menilai, lalu mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dari sorga. Ya, jadi saudara, kita nggak bisa lakukan itu semua kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita bisa menilai segala sesuatu yang datang dalam hidup kita itu, kalau kita sakit gitu, ya, waduh ini apa namanya, kenapa kita dosa apa nih, wah, kita mikirnya begitu, saudara, ya. Kita nggak memikirkan sesuatu dari sudut pandang kekekalan dari sorga. Nah, jadi kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Kita baca firman Tuhan, ya. Saya sekali lagi saya coba baca lagi pembacaan kita setahun, ya. Saya terus, saudara, ya, untuk tahu apa sih kehendak Tuhan, ya. Jadi memikirkan dan mencari perkara yang di atas artinya kita harus berpikir, bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus, ya. Nah, ini penting banget, saudara, ya. Jadi
Pak Niko sampaikan, memikirkan dan mencari perkara yang di atas itu artinya kita harus berpikir lalu bertindak ya sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus ya. Bisa nggak sih Pak Gem untuk kita lakukan ini semua? Bisa ya. Kenapa saudara? Waktu kita ada di dalam Tuhan, maka kita bisa berpikir, kita bisa bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus, bukan sesuai dengan pikiran dan tindakan kita atau kedagingan kita, saudara. Ya, jadi saudara, mau nggak mau kita harus dekat dengan Tuhan, mau nggak mau kita harus ada di dalam Tuhan untuk kita mengetahui apa yang ada di pikirannya Tuhan, apa yang menjadi tindakan Kristus. Ya, kalau saudara, kalau kita pernah baca firman Tuhan, saudara, ya bagaimana ada seorang yang berzina lalu mereka mau lemparin dengan batu, tapi apa yang dalam pikiran Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu wanita yang berzina itu akhirnya diampuni Tuhan. Ya, nah orang-orang beda pikirannya dengan tindakan Kristus. Ya, Tuhan Yesus tidak melempari wanita tersebut. Ya, malah Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah berdosa, silakan yang pertama melempari wanita itu dengan batu. Dan tidak ada seorang pun yang melempari dengan batu, saudara. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini mari kita masuk lebih dalam lagi, saudara ya, bergaul erat dengan Tuhan Yesus, ya kita berjuang, ya saudara, ya kita kalau saya suka kirimkan ayat-ayat firman Tuhan, kita baca atau perkataan tulisan-tulisan statement-statement yang saya ambil dari beberapa pertemuan doa rohani, saudara, saya kirimkan kepada saudara. Kita baca, kita renungkan, kita terus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ya, hari-hari ini yang kita perlukan, saudara, ya supaya kita nggak dipusingkan dengan keadaan dunia ini, kita tidak kita tidak dipusingkan atau dibuat menjadi khawatir akan yang terjadi dalam dunia ini, saudara ya. Karena kalau enggak, waduh, repot sekali. Kita menjadi khawatir, kita jadi nggak percaya sama Tuhan, kita mungkin akan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk lebih banyak lagi, saudara ya. Tekanan banyak, masalah banyak, maka nggak ada jalan lain. Kita harus lebih banyak lagi hidup di dalam Tuhan, dalam pikiran dan tindakan Kristus, saudara. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mulai hari ini, saudara, minggu ini, saudara ya, kita mulai kita taruh pikiran kita, tindakan kita di dalam Kristus, ya. Nah, yang berikutnya, saudara, ya mulai tanggal 6 September besok, saudara, ya, sampai dengan 26 September kita akan masuk dalam tahun Ibrani yang disebut 5782 atau Peibet, ya saudara, ya. Jadi ini merupakan tahun Smita atau tahun Sabat, ya, tahun 5782 tahun Peibet. Ya, jadi sampai dengan 26 September 2022 tahun depan kita ada di dalam tahun Peibet, ya. Nah, tahun Peibet ini mendasari juga firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi masuki tahun Peibet ini, saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Jadi ada Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Itu luar biasa, saudara, karena siapakah kita, manusia yang ada dalam dosa, tetapi Roh Kudus itu mau diam di dalam diri kita. Dan Alkitab katakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow, kita bukan milik kita sendiri. Jadi kita nggak bisa lakukan semau maunya kita, saudara. Jadi kalau Alkitab katakan kamu bukan milik kamu sendiri, jadi kita ini punyanya siapa? Ya, kita bukan punyanya. Kita ini punyanya siapa, ya? Nah, Alkitab katakan, saudara, boleh berikutnya. Alkitab katakan Roma 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi bukan hidup kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, ini satu
firman Tuhan yang luar biasa bahwa di tahun yang baru ini saudara, ya, PBT ini saudara, firman Tuhan katakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan, ya, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ya, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi kita katakan bahwa kita nggak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, kita beribadah untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, saudara. Ya, Alkitab katakan kalau kita bekerja untuk Tuhan, upahnya itu dari Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara mengerti bahwa upah dari Tuhan itu ya luar biasa, saudara, bukan upah yang biasa-biasa gitu, saudara, ya, bukan hanya upah dari kantor atau upah dari pekerjaan kita, tapi upah kita dari Tuhan, saudara, pencipta alam semesta ini, ya, pemilik alam semesta ini, saudara, ya, jadi kita nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita tidak perlu lagi khawatir dengan kondisi yang ada saat ini, saudara, masalah yang ada saat ini, saudara, ya, kita nggak perlu khawatir, waduh ini bagaimana COVID ini kapan berakhir, kapan selesai gitu, saudara, ya. Saya kalau ketemu banyak orang, saudara, bahkan di klinik di tempat saya bekerja, saling tanya, ini kapan selesainya, kita nggak tahu, saudara, ya, kita nggak tahu, tapi kita tahu selesai nggak selesai COVID, kita punya Tuhan, saudara, ya, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi kita milik Tuhan. Bilang sama saya, kita milik Tuhan. 1, 2, 3. Kita milik Tuhan. Ya, saudara, kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, saudara, kita pasti akan dijaga. Saya punya barang-barang, saudara, ya. Kalau barang itu punyanya saya akan jaga, saya akan pelihara, saudara. Nah, kita adalah milik Tuhan dan saya percaya Tuhan akan jaga kita, saudara. Tuhan akan pedulikan kita, Tuhan akan pelihara kita. Nah, jadi Roma 14 ayat ke-8 ini kebetulan angkanya ulang tahun saya, saudara, ya, 14 Agustus, saudara, ya. Jadi ini waktu Natania bikin ini, saya tiba-tiba lihat angka 14:8 ini, wah, ini jadi rema juga dalam hidup saya, saudara, ya. Jadi kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Kita milik Tuhan Yesus, ya. Berikutnya, saudara, selesai, saudara, firman Tuhan hari ini. Satu hal yang mau saya tekankan, saudara, ya, saudara, jangan takut apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara. Kita ini miliknya Tuhan, ya. Kita punyanya Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga kita, saudara, ya. Bahkan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara, ya. Tuhan tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Jadi, saudara, kasih dalam Tuhan Yesus memberkati saudara hari-hari ini. Saudara miliknya Tuhan, jaga hidup saudara, ya. Saudara jaga pikiran saudara, perkataan saudara, karena kita semua adalah miliknya Tuhan. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan diri kita sendiri, saudara, tapi kita miliknya Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, karena kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan mungkin roti, teh, anggur, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Kita akan mengingat akan perkataan Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia dan menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami. Engkau sembuhkan kami, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau, ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan akan memberkati saudara dan saya dalam perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing mari kita introspeksi diri, mari kita masing-masing berdoa, lihat keadaan diri kita masing-masing, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Alkitab katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang diam, saudara. Jangan ada yang diam, saudara. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh ya Rabasanda ya Rama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabasanda ya Rama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi
kami boleh terus Bapa kepada Engkau saja ya Allah, Bapa kekuatan kami, pengharapan kami. Dan juga Bapa, kiranya kami juga diingatkan pada pagi siang hari ini Tuhan, untuk terus berterima kasih Tuhan, terus bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan kami, sehingga Engkau mengandalkan anak-Mu yang tunggal, supaya kami boleh keselamatan Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, pemimpi Tuhan, dalam pelayanannya pakai lebih lagi Tuhan, dengan jalan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan, terang buat setiap jalan-jalan kami ya Aba. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Baik, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja, seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, yaitu Pak Gemwimbi yang telah menyampaikan firman Tuhan, untuk worship leader, singer dan pemusik, untuk pendoa syafaat, Bunawang, untuk host, David, guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, baik jemaat berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan, di tanggal 6 September ada Ibu Ekarini. Ekarini Bunawang minggu depannya ya, 17 September. Bagi namanya yang belum tercantum, agar dapat menghubungi Ibu Gemrina. Lalu puji Tuhan, kita kedatangan kehadiran satu jemaat yang baru, anggota jemaat yang baru. Kami gembala, mewakili gembala, para diakan, pengerja serta seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan mengucapkan selamat atas kelahiran Rahel Andriandia Yosef, ya, putri pertama dari Bapak Brian Yosef dan Ibu Yismaya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu. Bagi yang berkesempatan untuk hadir, setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 15 Indonesia Barat. Matius 16 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, maka aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit, kami curahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar. Untuk ditransfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Ya, pesan dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Sunyuniko Antaraharjo, kita lakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Lalu yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Lalu yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Lalu yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi, terutama untuk anak-anak usia 12 sampai dengan 18 tahun yang saat ini sudah mulai bersekolah. Mohon dapat mempersiapkan diri untuk yang sudah bisa gitu ya, 12 sampai 18 tahun. Baik, untuk anak-anak sekolah minggu maupun junior church, setiap hari minggunya ada ibadah online. Untuk sekolah minggu online setiap hari minggu jam 8 sampai dengan jam 9. Untuk junior church itu setiap hari minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Kami harapkan peran serta dari orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu maupun junior church dapat melibatkan anaknya agar anaknya dapat bertumbuh dalam penanakan Tuhan. ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10. Ingatkan kepada teman-teman, mungkin yang belum bergabung, mungkin ada yang gaptek, mungkin bisa join sama kita untuk beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, kita akan siapkan hati untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Oh ya, Bu Gem, ada yang mau didoanya Bu Gem ya? Dalam Bu Gem? Yes. Pak Gem boleh ini pimpin Pak Gem. Kenapa?
biar doa kita sebelum ini. Doain Bu Nawang lah, siang ini mau pulang ke kampung kan saudaranya itu. Ya. Kita juga akan berdoa untuk Bu Nawang ya. Halo Dian. Ya, Bu Nawang akan mudik pulang kampung karena ada kedukaan Ya. di sana di kampung. Ya. Biar ada damai sejahtera, terus perjalanan juga baik, tidak terbungkus untuk COVID agar tidak. Silakan Pak Gem. Dian sekalian doa penutup ya? Iya deh, nanti kita doa. Berarti nyanyi dulu ya? Iya. Oke, siap. Baik, kita akan naikkan sebuah pujian sebelum ibadah kita selesai pada minggu hari ini. And sing my soul, my Savior God. How great thou kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan, terus karena sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah online Tuhan GBI Mampang Perapatan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kami Bapa terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Sebagai Allah yang memberikan kekuatan pada kami, Amin. sebagai Allah sumber pengharapan kami, sebagai Allah sumber kekuatan kami. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga membawa Tuhan untuk Bu Nawang Tuhan yang pada sebentar lagi Tuhan akan pulang Tuhan ke kampungnya Tuhan Yesus. Ada kedukaan di sana Tuhan, biar kekuatan dan penghiburan Tuhan boleh Kau curahkan limpahkan pada keluarga besar ya Bapa. Juga untuk khususkan kuasa darah-Mu, jagaan para malaikat-Mu Tuhan, dalam perjalanan pulang Tuhan maupun kembali
kembali ke Jakarta nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu Bapak melimpah Tuhan dalam kehidupan Amin. Bu Nawang dan keluarga ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Allah. Dan Ya. sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing beraktivitas Tuhan. Bapak, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kiranya kami siap untuk berkati berlaku melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan masuk dalam tahun payback ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Tuhan Kau menjaga pikiran kami, tindakan kami sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar berkat kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dan putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semuanya.